Isak di sini. 25 Oktober. Sekarang sudah jam 8:07. Kemarin kita sudah berangkat ke sini. Sekarang kita ada di pos 9 pagi. Sebenarnya kita rencananya mau turun sebentar. Dan untuk agak ngeganggu yang moto perjalanannya kita kemarin bagaimana? Skut. Macet. Jadi untuk perjalanan ke Tripul Sorong ini sebenarnya sudah direncanakan dari bulan September lalu. Cuman karena kesibukan masing-masing dan jadwal yang tidak pernah ketemu, akhirnya kita memutuskan baru menginjak sekarang. Kita berangkat sebenarnya sudah agak terlambat, sudah terlalu malam. Dan makanya kita baru sampai di Poros Tonasa ini sudah gelap dan kurangnya pencahayaan, jadi ya apa yang muncul serba gelap gulita. Perjalanan itu cukup melelahkan dan cukup menyusahkan karena perjalanan dengan trek yang mendaki terus hingga ke pos registrasi. Perjalanan ini sebenarnya cukup memakan waktu hanya 3-4 jam, tetapi Setengah 1, 12:12 baru tiba di pos registrasinya Bulu Saraung. Tadi kita start dari bawah itu dari Makassar jam berapa? Jam 5 kalau tidak salah. Kita start dari Makassar jam 5 terus baru sampai sini, ada kendala tadi di jalan. jadi jam 5 yang dimaksud itu sebenarnya jam 5 ketika kita sudah semua berkumpul. Nyatanya kita baru bisa jalan itu jam 7 lewat. Nah, untuk kendala yang dimaksud, motor yang kita gunakan sebenarnya mengeluarkan asap yang berlebih sehingga tidak bisa jalan sama sekali. Karena trek ke Bulu Saraung itu sebenarnya trek yang cukup mendaki dan cukup terjal untuk motor yang biasanya kita pakai. Untuk mau naik mobil sendiri sebenarnya ilmuku belum nyampe lah untuk pendakian-pendakian seperti ini untuk bawa mobil. Makanya cukup satu motor aja yang naik, dan saya dengan LS menggunakan motor, tetapi Larry dan Vano harus nyicil dong. Gimana kabar, Bos? Vano, aman ji? Paler, aman? Gimana tadi pengalaman dicicil nih? Aduh. Jadi kita mau istirahat dulu, kayaknya mungkin mau makan dulu. Sebentar jam 1 atau jam 2 mau start naik. Bagaimana Vano? Aman? Kita mau kejar sunrise. Semoga bisa kejar sunrise. Oke? Berapa? 5 rumah mangku. Berapa kesana? Dari. Oh, Vano. Kemarin itu karcis hanya 8.000.
Oh 17.000 per orang. Kemarin sebelum ada aturannya PBB masuk kembali yang baru hanya 8.000 ya. Ini masih lagi dalam tahunnya orang PBB 10.000. Yang ke desa hanya 7.000. Dan selebihnya ke kas negara. Ini baru. Oke. Jadi untuk biaya mendaki di Gunung Bulu Sarawang ini itu dikenakan 17.000 per orang. Mengapa demikian? Karena biaya yang dikeluarkan itu sudah termasuk pajak yang akan disetor ke pemerintah. Dan juga sebagian itu untuk biaya perawatan serta pelestarian Gunung Bulu Sarawang itu sendiri. Kalau kalian melihat di gambar ini, ada beberapa kertas yang diberikan kepada kita sebagai bukti tanda terima. Dan untuk tanda terima sendiri itu ada untuk pajak dan juga untuk pelestarian Gunung Bulu Sarawang ini sendiri. Dan untuk pendaki-pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Bulu Sarawang, sebenarnya protokol kesehatan sudah berlaku. Cuman karena ini pendakian kita dan kita belum mengetahui, makanya cukup diberikan kesempatan sekali ini. Tetapi untuk berikutnya sudah harus membawa surat keterangan sehat dari Makassar ataupun dari tempat asal kalian sebelum mendaki ke sini karena akan diperiksa di pos registrasi gunung. Pagi-pagi. Jadi kita putuskan untuk tetap nginap dulu di Desa Baloci karena tadi malam tidak terlalu kondusif, perut lapar, dingin juga. Sekalian kita mau konten juga, kalau malam kan tidak terlalu banyak pemandangan bisa dilihat. Kalau pagi ini kita start mungkin masih bisa banyak mau dilihat. Sampai kayu malam asma. Nggak bisa Kira- sesak napas kayu malam. Iya, jadi kita putuskan untuk tidur dulu. Meskipun memang tidurnya kita tidur ayam-ayam juga. Karena ternyata dingin sekali di sini. Jadi kita lihat bagaimana kira-kira perjalanan kita pada pagi hari ini. Apakah bisa sampai ke puncak? Apakah menyenangkan seperti di trip bawah Karang yang kemarin? Ayamnya bilang oke. Sekarang kita jalan tetap di I'm Curious edisi trip Gunung Bulu Sarawang. Skut. Jadi cuaca ini lagi mendung sekali. Kalau mau dilihat lagi angin, saya jadi agak takut kalau mau hujan kayaknya. Apa? Agak takut-takut. Kalau mau hujan, kayaknya kurang prepare.
pos 1 ke pos 2 itu memang kebanyakan sawah-sawah. Karena memang di area sini masih dekat dengan pemukiman warga. Jadi kalau teman-teman lihat sendiri, di sini tuh banyak ladang sawah milik warga. Jadi kalau kalian naik dari pos 1 ke pos 2 itu pasti pemandangannya begini-begini semua. Jadi buat agak mengganggu kalau kalian naik gunung atau liburan di mana ya, kebiasaan kampungan kayak begini nggak usah ditiru lah. Vandalisme ini. Apa gunanya kalian terus kayak begini? Angkat, pau adventure. Saya curiga ini yang di chat hitam ini kayaknya kemarin ada orang tulis surat cinta, tapi karena ditolak jadi hapus nih. Iya, kan itu. Hah? Enggak. Jadi ya biasakan lah. Di mana saja kalian mau liburan dimanapun, mau naik gunung, entah mau pergi kemana, udah usah lah kayak gini-gini. Kampungan agang-agangku. Supaya kalian kelihatan keren. Apanya yang keren kayak begini? Sama ini, sponsor baru kah? Sudah tulis nama-nama sekolah lagi. Ayo. Saudaranya aduh. Let's go. Aman bos. Aman. Sekarang sudah di pos 3. Jadi kalau di pendakian Bulu Saraung itu biasanya setiap pos ada shelter. Jadi jangan sampai teman-teman pendaki kalau lihat rumah-rumah ataupun tempat-tempat persinggahan kayak gini itu dianggap pos. Kayak temanku ini, dia bilang semua ini pos-pos katanya. Cuman sekarang kita baru pos 3, masih 7 lagi sampai puncak. Semangat! Sampai di pos 5. Kalau belok kanan sana jalur, belok kiri ada sumber air, cuman keruh. Lebih baik kita lanjut karena kita bawa persediaan air banyak. Vano, bagaimana perjalanan? Mana lebih melelahkan, ini atau Bokareng kemarin?
Hah? Bawa kareng? Kenapa bisa? Valder teh menanjak terus ini. Kalau dipikir-pikir jalur Bokarai kenapa enggak? Tapi ada bonusnya, Apa? bonusnya. Mau jalan-jalan rata begitu? Tapi dari bawah enggak bro. Kau ya Paler? Gimana? Wih, dikenami itu perut kau dong. Jadi gimana Paler? Mana lebih hancur ini? Iya. Ya agak nganggu. Jadi ini formasinya sama aja, formasi kayak kemarin di Bokarang. Masih belum ada yang mau. Jadi kita belok kanan ke sana, masih ada sekitar 5 pos mau sampai puncak, cuman kita kayaknya mau sampai camping ground di pos 9. Mantap. Ini deh, ambil foto di sini. Belum foto atau foto? Di sini sama di puncak. Apa? Ada jual lutut ini di semua putus sama. Jual lututnya. Biar berapa harganya? Iya berapa? Hah? Lapar beda. Tahu nih. Capek sob. Saya mau misalnya ini anu mimisan. Kita baru tiba sekitar 15 menit yang lalu. Sudah dirikan tenda. Sekarang lagi mau masak makan. Tadi kan kita dibawa tidak sarapan, cuma sarapan ala kadarnya. Ini coba tanya Chef Larry dulu. Chef, masak apa lagi? Lihat kamera dulu. Ya lapar kok. Jadi bisa ngomong. Tidak konsen mau kah? Bahan-bahan untuk makan siang. Makan siang. Ya, Ini ada kornet onta yang sudah dibekukan. Jadi nanti rasanya mungkin agak sedikit ke Arab. Terus ada sosis. Ini sosis sosis ikan kedalaman 3000 meter. Mau diapain lagi telur? Dan pasti tidak lupa kawan-kawan, Indomie seleraku. Inilah suasananya kawan. Percaya ini yang sosis Tapi tempat ambil airnya jauh ke bawah. Ikut jalur turun sampai dapat puncak di atas. Ini yang sudah dari kemarin. tancap di situ. Ala kadarnya guys.
Yang penting kebersamaannya guys. Oke, sekarang kita sudah di pos 9. Jadi katanya tidak terlalu jauh ke atas itu sudah puncak. Nah, sekarang kita istirahat dulu, istirahat makan. Terus di sini juga banyak pendaki-pendaki yang sudah naik dari kemarin. Rencana kita mau target kejar sunset. Oke, apakah sunsetnya romantis? Kita lihat aja bentar. Ular mode on. Habis makan ngantuk. Coba agak ku dengar nah. Bagaimana cara tidak ngantuk kalau mau burung so menyanyi-nyanyi begini? Perut sudah kenyang, tempat nyaman, angin sepoi-sepoi. Jam 2.32. Rencana mau naik ke puncak, cuma cuaca sangat tidak mendukung. Saya khawatir kalau romantisan hilang ini. Sunset tidak bisa kita temui. Video itu Kabutnya tebal. Kabutnya tebal, cuy. Maleri. apa tuh? Leri. Mapu. Tapi semoga saja tidak hujan dan kabut cepat turun. Jam 4 kita naik, semoga dapat. Oke, agak ngeganggu. Baru kabutnya hilang. Yakin? Go. Sampai di puncak agak nganggu. Dia punya tugu di atas sana gantian karena ada yang lagi biasa mengabadikan momen. Kita di sini duduk istirahat sambil lihat pemandangan. Agak tidak romantis kita dapat. Tengok, putih bersih, matahari tertutup.
besok saja kita kejar sunrise. Semoga sunrise dapat. Sunset tidak dapat, sunrise kita jabanin. Oke. Agakku kurang lebih 2 jam tunggu di sini, tunggu awannya lewat, dapat sunsetnya seperti yang saya janjikan. Bagus tuh. Gimana bos, tidur pagi? Aman? Nggak dingin jadi? Nggak terlalu dingin jadi. Pasti pagi. Hah? Dibuka tuh. Pas dibuka. Baru dingin. Koki, apa menu pagi hari ini? Apa ya, sosis goreng. Sosis goreng lagi? Itu terus. Cari babi hutan, dari babi hutan. Aduh, iya aja lewat sini. Ayam hutan. Ayam kampus mah belakang. Jadi bagaimana agang-agangku perjalanan kita sepanjang hari Jumat sampai hari Minggu ini? Pagi ini kita sudah bangun, persiapan untuk sarapan, sudah mempersiapkan untuk turun juga. Ini sudah bisa dilihat juga, orang-orang sudah prepare untuk turun. Kemarin sudah ada sunset, bagaimana? Bagus tidak? Sebenarnya tadi pagi kita mau lihat sunrise, cuma kondisi badan tidak memungkinkan, cuaca juga yang cukup dingin, terus mau lihat trekking harus menanjak lagi. Jadi ya kita urungkan untuk sunrise. Mungkin di pendakian berikutnya di Gunung Bulu Saraung saya akan lihatkan bagaimana sunrise di Gunung Bulu Saraung. Untuk teman-teman yang suka dengan video pendakian trip di Bulu Saraung, silahkan like dan share video ini supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe kok jangan lupa nah. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya di @iacmangesus supaya kita bisa berbagi informasi dan bisa dibagikan referensi tempat. Dan jangan lupa follow akun Instagram teman-teman saya ini belakang yang pegang kamera ini, Vano Wanta lagi. Tetap formasinya sama 4 orang. Ada Larry, ada Pierre, ada Vano. Semoga ganggu suka dengan video di channel Imklik ini dan kita bisa bangun channel ini sama-sama. Dan sampai jumpa di trip-trip selanjutnya. Keep smile, always happy. Salam skuter.